Marhaban lakum, ahwati wa minasan. Iya, sekarang kita akan melanjutkan cerita Tomodachi Game part kelima. Video kali ini akan nyeritain interlude game keempat dan prolog adult Tomodachi Game. Ya oke, biar nggak pakai lama, langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan kedatangan Tsukino yang menyuruh Yuichi untuk istirahat sebelum game selanjutnya dimulai. Yuichi menanggapinya dengan sedikit sarkas, karena jarang sekali admin bersikap baik. Tsukino meluruskan kesalahpahaman ini. Dia bukan bersikap baik, tapi pihak Tomodachi Game lebih suka melihat serangga yang sehat menderita ketimbang yang lemah. Ya tentunya biar lebih lama menderitanya. Mereka semua terdiam dan sebelum Tsukino keluar, dia memperingatkan mereka agar tidak melarikan diri. Yuichi kemudian mengubah topik pembicaraan. Dia ingin memperjelas kejadian sebelum Shibe ditangkap, dan Shiho sekarang berada di pihak mana. Sebelum melanjutkan diskusi, Tenji mengakui semua perbuatannya. Dia memberitahu alasan dirinya ikut Tomodachi Game, yang karena bapaknya dibunuh dan alasan dia membenci Shiho. Kalau gua nggak salah ingat, ini ada di animenya. Setelah itu, Tenji meminta maaf kepada Shibe dan Kokorogi karena telah melibatkan mereka. Yuichi kemudian menyerahkan keputusan untuk percaya pada Shibe dan Kokorogi, tapi Yuichi sudah mencoba percaya kepada Tenji. Setidaknya mereka sekarang tahu kalau ada beberapa kejanggalan dengan keluarga Sawaragi. Namun mereka tidak bisa klarifikasi karena Shiho sendiri juga menghilang. Shibe kemudian bercuap kalau Shiho dari awal sudah ada di pihak Tomodachi Game. Suasananya tiba-tiba tegang. Kokorogi tidak menyangka Shibe berkata seperti itu. Bahkan Tenji berpikir kalau Shibe akan melindungi Shiho. Dengan gaya ala Ikemen, dia coba bilang kalau sudah banyak yang terjadi pada dirinya, sehingga dia sekarang curiga pada banyak hal. Yuichi kemudian menyuruh Shibe memberitahu kejadian sebenarnya tentang Shiho. Dan kecurigaan terhadap Shiho bisa berubah tergantung dari detail yang Shibe berikan. Yuichi juga menanyakan kebenaran pembunuhan yang Shibe lakukan terhadap ayahnya. Shibe langsung menyangkal pertanyaan itu dengan keras, karena Shiho yang mengkhianati Shibe. Shiho mengkhianati Shibe bukan terkait kematian ayahnya. Kalau masalah itu Shibe juga belum tahu. Kemudian Shibe ingin mulai cerita ketika ayahnya tertangkap oleh polisi. Tenji ingin tahu cerita saat Shibe mencoba minta uang ke ayahnya tapi nggak sengaja cerita soal Tomodachi Game. Shibe kemudian bingung karena dia nggak pernah cerita apapun soal TG ke ayahnya. Shibe kemudian mengatakan kalau alasan ayahnya ditangkap disebabkan oleh Shiho. Shibe memulai cerita saat mencoba meminta uang kepada ayahnya sebesar 2 juta yen untuk mengganti uang karya wisata. Shibe minta uang karena udah terlanjur bilang ke teman kelasnya kalau dia yang akan ganti semua uang itu. Ayahnya Shibe menolak karena ngapain juga Shibe asal ngomong kayak gitu. Meskipun gampang buat ayahnya ngeluarin 2 juta yen, tapi ayahnya sadar kalau uang itu penting. Maka dari itu, kalau alasannya nggak jelas, ayahnya nggak akan ngasih Shibe sepeser pun. Karena ditanya soal alasan, Shibe nggak bisa jawab terkait Tomodachi Game. Jadi dia menyerah minta uang ke ayahnya. Keesokan harinya, ayah Shibe tertangkap oleh polisi. Sejak saat itu, Shibe selalu dibully karena kasus ayahnya, dan Shibe cuma bisa omong doang. Kemudian Shibe ngurung diri sambil mikirin alasan kejahatan ayahnya bisa terbongkar, dan mungkin juga dibongkar oleh pihak TG. Tapi semua penasaran Shibe hilang dan menjadi jelas ketika Shiho mampir ke rumahnya. Waktu ada kejadian rahasia di kamar itu, ya semoga aja masih ingat, saat kesaksian dari Mbak Saori, pembantunya Shibe itu kan pernah cerita kalau ada ribut-ribut antara Shibe dan Shiho di kamar. Nah ternyata di dalam kamar itu, Shiho itu ngaku kalau dia yang ngasih tahu kejahatan bapaknya Shibe. Ceritanya polisi itu udah mulai curiga sama bapaknya Shibe. Terus polisi nunjukin fotonya ke Shiho dan bertanya terkait bapaknya Shibe. Karena bapaknya Shiho yang nanya langsung, Shiho nggak bisa nolak. Shibe berkesimpulan kalau kondisi dia jadi seperti ini itu gara-gara Shiho. Shiho tentunya nggak bermaksud begitu. Shiho bilang kalau bapaknya Shibe dari awal nggak melakukan kejahatan, semuanya nggak akan kayak gini. Karena bau busuk pasti akan tercium juga pada waktunya. Mendengar itu, Shibe malah marah dan merasa Shiho menyalahkan dirinya. Ya pantas saja Shibe dapat cap bodoh. Kemudian kejadian selanjutnya sama seperti kesaksian Mbak Saori. Shibe kemudian lanjut cerita kalau kemungkinan Shiho itu terkait dengan pembunuhan ayahnya. Sewaktu ayahnya Shibe bebas dari tahanan, entah gimana caranya, ya biasanya koruptor emang punya cara untuk bebas. Ayahnya Shibe ini memikirkan alasan kenapa dia bisa tertangkap. Kemudian dia bertanya kepada Shibe apakah dia punya teman yang berhubungan dengan polisi. Shibe hanya bilang kalau dia tidak punya dan tidak tahu apapun tentang itu. Kemudian Pak Shibe ngeliat profil Shiho dan nunjukin ke Shibe sambil mojokin Shibe supaya dia mengaku. Pak Shibe berencana melakukan sesuatu ke Shiho supaya Wataru, bapaknya Shiho, nggak jadi menyelidiki kasus Pak Shibe. Shibe mendadak marah dan mengancam membunuh ayahnya jika dia melakukan sesuatu terhadap Shiho. Ayah Shibe malah tersenyum melihat respon polos dari Shibe yang tidak curiga sama sekali kalau Shiho bisa saja punya dua wajah. Pak Shibe kemudian bilang kalau Shibe nggak akan bisa selamat jika ikut Tomodachi Game dengan kondisi seperti ini. Mereka yang di ruangan rumah sakit semuanya terkejut. Ternyata ayahnya Shibe tahu tentang Tomodachi Game. Yuichi memperkirakan kalau ayah Shibe hanya tahu tentang gamenya saja, tapi dia tidak tahu kalau Shibe juga ikut berpartisipasi. Yuichi juga agak curiga, sepertinya ada keterlibatan antara Tomodachi Game dengan Sawaragi Wataru.
Saat itu Shibe menanyakan soal Tomodachi Game pada ayahnya, tapi ayahnya malah mengubah topik pembicaraan. Setelah itu mereka kembali bertengkar dan Shibe tertidur di kamarnya. Saat Shibe membuka mata, di hadapannya sudah ada Wataru, ayahnya Shiho, yang bilang kalau Shibe adalah tersangka pembunuhan ayahnya. Shibe terkejut karena seluruh tubuhnya sudah berlumuran darah. Saat Shibe memberontak, Wataru berkata kalau ini semua adalah takdir dan kutukan karena telah bertemu Shiho. Shibe terkejut karena semua situasi yang terjadi sekarang alasannya karena Shiho. Berarti ada kemungkinan kalau Shiho itu memang memiliki wajah lain. Saat itulah Yuichi dan Tenji datang. Ketika Shibe ingin mengatakan sesuatu terkait Shiho, Shibe mendapat intimidasi dari Wataru dengan mata tajamnya. Setelah melihat mata itu, Shibe menyadari sesuatu, kalau Shiho dan Wataru memiliki masa lalu yang mereka sembunyikan. Shibe nggak tahu itu baik atau buruk, tapi Shibe bisa sadar kenapa Shiho sangat takut dengan ayahnya. Kemungkinan juga ini terkait dengan rahasia Shiho yang dilihat Shibe saat Shibe mau sekusu Shiho, yaitu luka besar yang menjalar dari pundak hingga ke dadanya Shiho. Tenji hanya tahu kalau dulu Shiho memang melakukan operasi plastik karena kecelakaan. Ada kemungkinan itu bukan kecelakaan biasa. Banyak informasi baru yang mereka dapat, tapi lebih banyak yang tidak mereka ketahui. Tapi ada satu hal yang bisa dipastikan saat ini, yaitu terkait jumlah hutang Shibe saat game kedua. Dengan mengetahui jumlah hutang Shibe, mereka bisa mengetahui posisi Shiho sekarang. Ya, gue lupa hitung-hitungannya, intinya kalau hutang Shibe jumlahnya 2 juta yen, berarti Shiho itu jahat. Dan sebaliknya, ada kemungkinan juga Shiho masih berada di pihak mereka. Shibe kemudian bilang kalau dia sekali bohong pas game kedua. Jadi hutang Shibe itu kebagi 2, dan saat itu sisa hutang Shibe hanya 2 juta yen. Berarti terkonfirmasi kalau Shiho berbohong terkait jumlah hutangnya. Mereka berpikir untuk berbicara langsung dengan Shiho, tapi itu bukan hal yang mudah. Yuichi kemudian menegaskan kalau dia akan ikut berpartisipasi dalam adu Tomodachi Game. Karena Tsukino pernah bilang, Yuichi akan mengetahui kebenaran saat menyelesaikan game ini. Tenji dan Shibe sudah memutuskan untuk mengikuti Yuichi, sedangkan Kokorogi diberi pilihan untuk melarikan diri dari game. Ya udah pergi aja lah, beban tim. Kokorogi bertanya apakah akan lebih mudah jika dia ikut gamenya. Enggak, malah nambah susah. Si Tenji malah sok manis dan mengiyakan perkataan Kokorogi. Kokorogi juga ingin tahu kebenarannya dan ingin berguna untuk Yuichi. Kokorogi juga ingin agar Yuichi bertanggung jawab. Sial, koe banget, tapi gue gak akan tertipu. Yuichi gak ingat kalau dia pernah bikin Kokorogi telanjang dan merekamnya. Tenji langsung mengingat kalau Yuichi belum cerita cara dia mendapatkan uang dari teman kelasnya. Setelah malu, Yuichi langsung dogeza di atas kasur dan minta maaf ke Kokorogi. Kokorogi hanya minta tanggung jawab Yuichi agar Pak Taro tidak dicap sebagai penjahat. Setelah itu mereka bercanda dan mengobrol sebagaimana circle pertemanan pada umumnya. Di sisi lain, kita melihat kendaraan pengangkut. Di dalamnya ada Kuroki yang sedang berteriak. Maria menyuruh Kuroki untuk diam dan dia akan membawa Kuroki ke tempat adult Tomodachi Game. Kuroki bingung karena dia nggak dibebasin. Maria ngejelasin kalau Kuroki itu udah ditipu telak sama Yuichi. Kuroki tentunya langsung marah. Tapi Maria nyuruh Kuroki untuk nyimpen kebenciannya karena nanti dia juga akan ketemu lagi dengan Yuichi. Di pojok mobil, ada yang bertanya ke Maria dan memastikan kalau Yuichi yang dia sebut adalah Katagiri Yuichi. Dan orang yang bertanya itu adalah Kei yang merindukan pertemuannya dengan Yuichi. Kembali ke tempat Yuichi, dia menjelaskan cara dia mengajak Pak Taro bekerja sama. Awalnya dia menyuruh Kokorogi untuk mengirim video Bugila ke Pak Taro. Dan akhirnya Pak Taro menyerang Kokorogi. Kemudian Yuichi dengan muka liciknya memergoki dan merekam Pak Taro yang sedang melakukan asusila pada muridnya. Yuichi menyuruh Pak Taro untuk mau mengikuti perintahnya agar perbuatannya tidak disebar. Setelah diancam, akhirnya Pak Taro mau melakukan transfer scam yang mereka lakukan. Tadinya kalau Pak Taro nggak tergoda sama Kokorogi, Yuichi punya rencana lain untuk menjadikan Kokorogi sebagai sandera. Kemudian Yuichi punya sebuah cara agar Pak Taro tidak dianggap penjahat, karena telah menghilangkan uang karya wisata. Sebelum melakukan transfer scam, Yuichi sudah menyiapkan uang dengan jumlah yang sama untuk ditukar dengan uang karya wisata yang diambil oleh Pak Taro. Di penjara mobil tadi, Kuroki teriak-teriak nanyain uang bayarannya ketika membuat TG palsu. Ternyata uang yang dipakai Yuichi adalah uang dari kliennya Kuroki. Setelah itu Yuichi minta maaf karena membuat teman-temannya salah paham dan telah banyak berkata kasar saat game berjalan. Kemudian Shibe menanyakan identitas dari klien Kuroki yang nyuruh nyulik Kokorogi dan buat TG palsu. Yuichi udah datang ke tempat perjanjian Kuroki dengan kliennya, tapi orang yang dimaksud itu nggak muncul dan uang bayarannya ternyata sudah ada di dalam locker. Meskipun begitu, Yuichi sudah dapat petunjuk pelakunya dari pembicaraan dia dengan Kuroki. Klien Kuroki adalah orang yang bisa menyiapkan uang dalam jumlah banyak dan bisa memantau pergerakan grupnya Kuroki. Tenji berasumsi kalau orang seperti itu hanya bisa berada di pihak polisi, jadi kemungkinan si Wataru pelakunya. Tapi Yuichi menyangkalnya karena pelakunya adalah seorang wanita, berdasarkan suara yang Kuroki dengar saat menerima perintah.
Tenji nambahin lagi, berarti pelakunya bisa saja anak buah si Wataru. Kemudian Kokorogi menyebut nama Shiho. Ngelonjak, udah dibaikin. Yuichi menghentikan diskusi karena sudah tidak ada gunanya. Dan Yuichi fokus untuk menyembuhkan diri. Selama beberapa waktu, tidak ada petunjuk tentang Shiho maupun ayahnya. Tenji dan Shibe juga memutuskan untuk keluar dari sekolah. Sedangkan Yuichi dan Kokorogi mendapat cuti sekolah dalam waktu yang tidak ditentukan. Pihak admin telah memberitahu mereka kalau tidak ada jalan keluar jika kalah di dalam game. Maka dari itu mereka harus bersiap semaksimal mungkin. Mereka bersiap berangkat dan menguatkan tekad untuk permainan yang lebih menegangkan, yaitu Adult Tomodachi Game. Oke, segitu dulu video kali ini. Setelah ini kita udah resmi masuk ke Adult Tomodachi Game ya. Arc ini cukup bagus karena ya saling fitnah satu sama lain. Ya walaupun yang lebih epic masih menanti di depan ya. Oke, syukron naraku maratan ukhro fi video atali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.